Assalamualaikum. Wah, ini saya harus kecilin dulu nih suara radio. Oke. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ini melanjutkan lagi perjalanan. Heeh. Di macetnya agak lumayan. Nah, ini Iya. kita mau ngobrol-ngobrol. Oke. Apa nggak topik kita nggak hari ini nggak? Saya pengen tanya-tanya aja sih, Pak. Ya. Terutama soal pekerjaan Bapak nih, Oke. terutama di law firm ya. Oke. Saya sebagai awam sih, Pak. Oke. Memandang law firm itu selain kerjaan yang super sibuk gitu, kita deadline-nya banyak, workload-nya tinggi, ada satu hal lagi, Pak, yang menarik perhatian saya. Jadi, saya pernah beberapa kali melihat teman saya yang bekerja di firma hukum itu selalu membawa dokumen, Pak. Bertumpuk-tumpuk gitu di mejanya, entah dia membawa di tas gitu, pasti namanya dokumen berbentuk kertas itu banyak sekali. Gitu Iya. ya. Nah, saya penasaran, Pak, sebenarnya apakah memang sudah pakemnya seperti itu di law firm atau sebenarnya bisa diubah dengan teknologi kayak sekadar kirim aja via Word atau PDF gitu lewat email ke klien gitu, Pak? Ya, itu pertanyaan yang jawabannya sih gampang, tapi dipraktekinnya susah. Jadi memang paper consumption ya, atau konsumsi terhadap kertas itu tinggi sekali di jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya research atau konsultansi gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau gaya-gaya ordul, orang dulu termasuk saya ya. Iya. Itu saya kalau nge-review apalagi yang final documents itu saya nggak bisa kalau nggak di print. Oh gitu. Kalau saya mereview nggak di print, itu saya mereview yang sifatnya baru global review, belum detail review. Okay. Global ini ada yang salah, saya benerin ini masih kasarannya gitu ya. Tapi kalau untuk finalisasi ada beberapa orang yang kategorinya ordul itu. Iya. Termasuk saya, itu kita nggak bisa selalu di print, karena kalau di print itu titik koma segala macam itu bisa clear dan juga mata kita relatif tidak begitu lelah. Dan di situ kita bisa coret, bisa ada bolpen, ada stabilo, ada kurang ini, kerapiannya segala macam. Satu itu. Kedua, kita kadang-kadang memeriksa dokumen yang memang kita dapatnya sudah dalam bentuk hard copy nih. Oh gitu. Sudah dari kliennya ya, Pak? Sudah dari kliennya dalam bentuk hard copy. Walaupun sekarang sudah semakin berkurang ya. Sekarang itu banyak sekali namanya virtual data room. Jadi data itu kalau kita sedang melakukan audit ya atau melakukan due diligence, itu data itu nggak ditaruh di physical data room ya. Tapi di dalam virtual. Jadi kita lihat, download, review, lihat, download, review. Tapi ada beberapa lagi, nah ini ordul juga nih. Kalau baca dokumen yang kompleks ya, yang membutuhkan kejelian itu nggak bisa kalau dalam bentuk soft copy, dalam bentuk digital, harus di print. Nah, kadang-kadang satu agreement itu kan bisa ada yang cuman belasan, ada yang puluhan, tapi yang ratusan juga banyak. Misalnya kita lagi nge-review satu agreement namanya Engineering Procurement and Construction atau sering disebut sebagai EPC. Itu ratusan halaman, itu bisa sampai 300, bisa sampai 400 halaman. Nge-review satu dokumen aja kita hampir satu rim tuh kan habis kan. Ketika kita akan present itu ke pengadilan, entah itu ke hakim ya atau ke arbitrase kalau di Abani atau di SIC, itu mereka menerima harus dalam bentuk hard copy. Bahkan pidana pun juga harus dalam bentuk hard copy. Jadi bisa dibayangkan ini kalau misalnya nggak lihat tuh dokumen pembuktian gitu ya. Itu bisa berkoper-koper kita bawa. Jadi minggu lalu ada sidang di Surabaya, tim kita tuh sampai bawa 3 atau 4 koper. Iya, itu saya lihat, Pak, di kantor dokumennya banyak sekali. Iya, gitu. Karena kita harus menyampaikan ke persidangan itu dalam bentuk hard copy. Ada yang bertanya kan, diperiksa nggak? Itu bukan tugas kita, itu tugas majelis lah itu. Tapi tugas kita adalah kita mempresent itu dalam bentuk yang secara formal itu diterima sama mereka. Berarti memang secara nggak langsung sudah menjadi pakem ya, Pak, ya, bahwa apa-apa tuh harus serba dokumen gitu. Iya, walaupun
itu cost-nya tinggi itu. Iya, makanya. Cost-nya tinggi, faktor lingkungan Iya, gitu bener. kan. Karena berapa pohon yang harus ditebang untuk bisa mengeprint satu rim Iya, itu kan. satu rim. Iya, Ya, betul. berarti para law firm itu juga sebenarnya memperhatikan ya Pak ya, kayak kok makin kesini sebenarnya kertas ini semakin berdampak jelek gitu ke lingkungan, dan memang dari segi cost juga nggak sedikit kan ya Pak ya. Iya, tapi itu nggak semakin kesini semakin sedikit nggak. Semakin sedikit ya. Dulu makin ekstrim lagi. Lebih ekstrim lagi yang ya Pak. tadi saya bilang kan, dulu itu kalau kita audit, dokumen di audit itu di print, ditaruh di satu ruangan. Ruangannya tuh mungkin bisa sebesar ruang meeting kita atau 2 kali ruang meeting kita. Dijadikan gudang ya. Dijadikan gudang dokumen, dan lawyer harus masuk ke situ mengaudit. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 6 sore. Audit. Itu berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu lembar. Iya, lembar banyak sekali. Tapi sekarang itu sudah berkurang. Oke. Dokumen-dokumen itu sekarang ditaruhnya tetap di data room tapi virtual. Kita sering nyebutnya VDR. Virtual data room gitu ya. Perbandingannya Pak, ketika pertama kali Bapak menggunakan fitur digital dalam setiap pengurusan dokumen gitu, dengan gaya Bapak yang masih orang dulu gitu, awal-awal itu masih pusing gak sih Pak? Kayaknya masih enak yang kertas deh gitu. Ya, sampai sekarang saya masih bilang enakan yang kertas gitu ya. Cuman saya sekarang agak menahan diri ya. Untuk dikit-dikit ngeprint ya. Dulu ketika awal-awal saya dikit-dikit ngeprint. Baca email aja kadang-kadang saya ngeprint. Ya, sampai segitunya ya Pak ya? Dulu saya baca, kalau email panjang ya, misalnya emailnya tentang apa gitu ya, panjang, saya baca email aja saya ngeprint gitu. Karena sudah terbiasa dengan cetak gitu. Karena sudah terbiasa. Dengan cetak. Kan itu kita sering nyebut sebagai paperless ya. Iya, paperless. Bukan budaya paperlessnya yang jelek, tapi kitanya yang nggak bisa meninggalkan kebiasaan yang lama tuh, kebiasaan ngeprint gitu ya, gitu ya. Tapi itu ya tantangan tuh. Dari segi klien berarti memang masih bergantung juga ya Pak? Iya. Klien, pengalaman saya sih klien, terutama kalau klien yang sudah datang ke law firm kan artinya dia memang ada crucial issue gitu ya. Crucial issue. Sejauh pengamatan saya, paper atau paperless belum jadi concern mereka. Concern mereka adalah ya pekerjaan harus selesai dengan baik gitu ya. Mereka masih belum berani untuk mengkompromis. Pak, kita ada risiko salah dikit, nggak apa-apa deh, yang penting jangan ngeprint. Nah, mereka nggak ada tuh. Belum ada ya Pak. Mereka masih ya yang penting hasil pekerjaannya oke gitu. Iya. Berarti memang mungkin harus ada regulasi mungkin ya Pak ya? Ya, mungkin ya, tapi apakah regulasinya bisa diterapkan apa enggak saya juga nggak tahu ya. Iya. Wah, ini dunia kertas ini memang menarik sih Pak. Iya. Jadi memang saya mewakili awam aja karena memang saya dari dulu selalu penasaran dengan dunia law firm, kok kertasnya ini bisa banyak. Kertasnya banyak banget gitu kertasnya banyak banget ya. Ternyata ada sisi lain yang menjadi poin yang begitu dilematis sih Pak. Penyebab kenapa kok sebenarnya nggak cuma law firm ya, tapi accountant, tax gitu juga pasti mereka juga mengkonsumsi paper itu dalam jumlah yang sangat banyak. Dan tentunya memikirkan cara yang sama bagaimana untuk karena paperless itu udah zaman lama, udah dari dulu tuh kampanye itu, tapi memang masih pelan-pelan gitu ya. Ya mungkin sekian Pak. Siap. Oke, thank you. Tema yang menarik sekali. Siap. Pak dibahas. Oke. Thank you. Assalamualaikum.